untuk penyempurnaannya.
yakni penyempurnaan di sini maksudnya adalah ditambahkan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, karena bacaan tasyahud akhir ataupun tasyahud awal wajibnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selesai. Sampai situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah daripada bacaan tahiyat akhirnya. Namun untuk akmalin kesempurnaannya maka sampai di alamin innaka Hamidum Majid. Wasit data dan 6 tasdid, wasit data asyar dan 16 tasdid fi aqali di dalam paling sedikitnya, yakni sampai bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dari at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ada 16 tasdid. Tasdid yakni bacaan yang ditahan. Bismillahirrahmanirrahim al-habba awwa ayyah itu tasdid. Nah, singkat saja karena sudah tidak perlu poin-poin detail tentang masalah ini. Yang pertama ada pada kalimat at-tahiyyat pakai tasdid ala ta at-tahiyyat, ya-nya juga pakai tasdid, jangan at-tahiyyat tapi at-tahiyyat ala ta wal ya di atas huruf ta dan juga di atas huruf ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu, mubarakatus dalam huruf sok, mubarakatus salawatut thayyibah, as-salatut thayyibah dalam huruf at, thayyibah juga alaf kok, at-thayyibat itu ada tasdidnya. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah, begitu. Thayyibah apa lanjutannya? Thayyibatu lillah, lillah juga pakai tasdid. Thayyibatu lillah lanjutannya assalamu, yakni ala sin di atas huruf sa, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu ada 3 tuh, ayyuhan nabiyyu itu ada 3 tasdid. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah dan juga dalam kata wa rahmatullah wa barakatuh. Selesai, langsung masuk ke assalamu alaina. Ada pada kalimat assalamu wa ala ibadillah pakai tasdid juga his-sholihin, wa ala ibadillah his-sholihin dalam kata as-sholihin pakai tasdid juga. Terus yang selanjutnya asyhadu Allah pakai tasdid juga Allah, lahnya ditahan, namun lahnya tidak ditahan seperti Allah, enggak seperti biasa Allah gitu. Karena yang ditahan dalam tajwid cuma ada 4 huruf, yakni di dalam huruf itu diguna ya, nun, mim, waw, anna, ayya, awwa sama amma. Selain daripada huruf itu tidak ditahan. Asyhadu alla ilaha illallah pakai tasdid juga, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Rasul pakai tasdid juga, begitu. Kurang lebihnya hanya sampai situ aja, begitu. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasdidnya jangan dihilangkan satu huruf, itu ada. Selesai daripada pasal tasdid dalam tasyahud. Pasal selanjutnya tasdid dan tasdid akal istilah paling sedikitnya di dalam sholawat ala Nabi kepada Nabi Muhammad ada 4. Jadi bacaannya sholawat Nabi itu mas sekedar
ala sayyidina Muhammad. Gitu doang, udah selesai daripada pasal tasydid dalam sholawat sama Nabi dan tasydid di dalam tasyahud akhir ataupun tasyahud awal. Nah, begitu. Tasyahud awal boleh baca dalam hati, boleh, karena tasyahud awal tidak termasuk rukun sholat, begitu. Namun termasuk sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i yang meninggalkan tasyahud awal, maka di akhir sebelum salam dianjurkan untuk masuk ke dalam sujud syahwi, begitu. Nah, fase yang berikutnya, aqallus salam, dan sedikitnya di dalam perkataan salam, yakni assalamualaikum, di mana doang assalamualaikum, begitu. Dan paling sedikit salam adalah minimal sampai assalamualaikum. Udah sampai situ doang, nggak pakai warahmatullahi wabarakatuh, agak ngapa sah daripada sholatnya. Namun untuk kesempurnaan maka selesaikan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasal yang berikutnya, pasal awqatus sholati khamsun. Nah, ini yang perlu mulai ada penjelasannya. Awqatus sholat, waktu-waktunya sholat ada 5. Sebenarnya sekarang tidak ada jam, cuma nyatanya jam sebelum ditemukan ilmu ini udah ada duluan. Jadi secara tidak langsung jam ngikutin apa yang ada dalam ilmu ini, dalam ilmu waktu. Karena orang dulu nggak ada jam, maka melihatnya dari matahari. Nah, maka bagaimana jika andai kata handphone mati, jam mati, lagi nggak ada orang buat ditanya, mau sholat, tapi nggak tahu berapa, maka sholat dilakukan apabila memang sudah masuk waktu, dan kedua sudah mengira-ngira sudah masuk waktu. Nah, di sini adalah perkiraan waktu sholat jika seandainya kita nggak ada jam atau nggak ada yang lain-lainnya. Nah, waktu sholat, waktu sholat itu ada 5, yakni zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Awal waktu zuhur, awal daripada waktu sholat zuhur itu zawal syams, tergelincirnya matahari. Tergelincir itu namanya zawal. Pas di atas kepala itu, misalnya kita ada jam 12, pas lurus di atas kepala itu namanya istiwa. Istiwa adalah matahari pas benar-benar di atas kepala. Awal waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari. Coba nanti besok lihat praktek ini apa yang dikatakan oleh kita ini. Lihat jam 12 waktu zuhur azan, jam berapa itu? Jam 11.49. Pasti matahari itu udah tergelincir sedikit daripada atas kepala, tidak tepat di atas kepala. Maka itu adalah waktu zuhur. Wal akhiru masih ruzid, dan akhir daripada waktu zuhur itu ada jam enak, yakni jam 15.03. Tapi kalau tidak ada jam, bagaimana cara melihat mataharinya? Dan akhir daripada waktu zuhur masih rizil syekh, melewati bayangan sesuatu yang semisalnya. Maksudnya nih, misalnya bayangan barat lawannya timur, kan begitu. Selatan lawannya utara, barat lawannya timur. Misal di sini barat nih, di sini timur, begitu. Nah, akhir daripada waktu zuhur apabila berarti akhir daripada waktu zuhur berarti sekitar jam 3 kan begitu. Kalau awal waktu zuhur ya jam 12, matahari masih di atas kepala, lewat dikit doang begitu. Nah, akhir daripada waktu zuhur yakni mulai masuknya waktu asar. Kapan mulai masuk waktu asar dan berakhir waktu zuhur? Apabila bayangan didiriin, pasti bayangannya di sini, lawannya bayangannya di sini nih, karena barat lawannya timur, kan begitu. Nah, ketika nanti udah jam 3, yang tadinya jam 12 bayangannya sama, jam 12 kagak ada bayangan tuh kan? Jam 12 kita kagak ada bayangan ya.
Nah, ketika timur itu bayangannya atas sama bawah, begitu. Ketika jam 1, jam 2 itu bayangannya masih agak-agak sama tuh, atas sama bawah. Nah, ketika jam 3 itu bayangannya sudah agak geser sedikit, begitu. Nah, ketika benda ini dijatuhkan, nah bayangannya sama tuh, sama ini benda ini. Ketika dijatuhkan kan ada bayangan tuh. Biasanya ketika sudah mulai masuk waktu asar, ketika benda dijatuhkan, bayangannya sama itu benda. Ketika bayangannya ternyata sama itu benda, tertutup semua itu bayangan, maka itu akhir daripada waktu zuhur. Paham ya? Begitu. Nah, wa awal waktu asar, dan awal daripada waktu asar, iza soro, jika gambaran jika gambaran bayangan itu kulisye, setiap bayangan apapun bentuk bayangannya, apapun bendanya, mau itu peci kita, mau itu gelas, mau apapun itu, mislah sama seperti benda tersebut, wajah dan wajah, namun dia lewat sedikit. Ketika bayangannya kan tadi akhir waktu asar, akhir waktu zuhur, ketika benda dijatuhkan, bayangan tutup semua tuh, kan gitu. Nah, ketika masuk waktu asar itu biasanya bukan biasa lagi, pasti bayangan itu melebihi sedikit daripada benda tersebut. Nah, ketika sudah melebihi daripada benda tersebut, maka itu adalah awal waktu asar. Nah, ini gambaran kalau misalnya agak ada jam doang, tapi ini jarang tidak mungkin terjadi, cuma andai-andai kata terjadi, lihat matahari itu secara menentukan waktu zuhur dan juga mulai waktunya masuk waktu asar. Wa akhiru ghurubu syams, dan akhir daripada waktu asar adalah ghurubu syams, terbenamnya matahari. Makanya ghurub itu artinya terbenam, makanya nama sholat jam namanya maghrib, dari kata ghurub, maghrib, ghurub, yang maghrib artinya waktu yang terbenamnya matahari, begitu. Wa awal waktu maghrib, dan awal daripada waktu sholat maghrib itu ghurubus syams, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya daripada waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmar, yakni terbenamnya mega merah. Ini mega merah yakni langit yang berwarna kemerah-merahan. Walhasil ini mungkin perlu ilmu-ilmu yang pada ahlinya begitu. Kita yang memang selaku kagak ahli dalam bidang ini, ya lihat aja di mata langit biasanya itu kalau udah mau masuk isya pasti ada sedikit kemerah-merahan begitu. Tapi kita juga kurang paham tentang mega merah di sini. Wa awal waktu isya, dan awal daripada waktu isya, ghurubus syafaq ahmar, yakni terbenamnya mega merah. Jadi ketika udah masuk waktu isya jam 7, jam 18.59 itu mega merah sudah mulai teredup. Dan akhir daripada dan awal, dan ketika redupnya mega merah itu adalah awal daripada waktu isya, ya, sesuai dengan yang tersebut. Coba nanti jam di isya, berarti jam 7 coba lihat langit ada merah-merah dikit begitu. Merah-merahnya sudah mulai agak menghilang begitu. Merah-merahnya sudah agak mulai menghilang, dan itu adalah awal daripada waktu isya. Dan akhir akhiruhu, dan akhir daripada waktu sholat isya adalah tulu'ul fajar, yakni terbitnya fajar as-shadiq, terbitnya fajar shadiq. Fajar ada dua, ada fajar kadzib sama fajar shadiq. Fajar kadzib artinya kadzib itu artinya pembohong. Maksudnya fajar kadzib yang bukan fajar benar-benar begitu. Yakni ada cahaya cuma matahari itu ternyata itu bukan cahaya pada waktu matahari muncul gitu. Itu namanya fajar kadzib begitu. Dan fajar shadiq yakni ketika terbitnya matahari. Kapan itu terbitnya matahari? Terbitnya fajar shadiq itu belum terbitnya matahari. Fajar shadiq yakni yang waktu fajar. Subuh bunyi jam 4.30 itu namanya fajar shadiq. Nah, sekitar sebelum subuh jam 3, jam 4 itu namanya fajar kadzib begitu. Nah, evaluasi gampangnya lihat jam aja kan gitu ya. Daripada pusing-pusingnya gitu.
Tapi ini ada teksnya nih, kita baca, masa dilompat benar. Jawabnya saya masih salib yang gue tidak capek tulis dulu, lewatin aja dulu. Nah, bagaimana tadi? Wa awal waktu subuh, dan awal daripada waktu subuh itu tulu'ul fajar sodik, terbitnya fajar sodik, dan akhir daripada waktu subuh itu tulu'ul syams, terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu ada nggak waktu syuruk? Waktu syuruk ada nggak? Oh ada. Ada yang namanya waktu syuruk begitu. Nah itu waktu syuruk ditunggu sedikit, itu waktu syuruk itu udah mulai terbitnya matahari itu. Namun belum kelihatan banget, tapi udah kelihatan sedikit matahari. Itu namanya waktu syuruk. Dari saat itu sholat subuh sudah selesai. Al-asfaq salasah, dan mega itu terjadi di tiga. Ada empat megawati. Al-asfaq salasah, dan mega itu ada tiga. Ahmar, asfar, abyad. Ada merah, kuning, dan juga putih. Merah, ahmar, maghrib, yakni ahmar itu yakni yang warna merah. Wal asfar adalah warna kuning. Wal abyad adalah yang putih waktu untuk isya. Pusingan pada hadis dari warna ini juga. Walhasil lihatnya banyak. Wa in karu akhir, dan disunatkan mengakhirkan sholat isya ila anjadi basyafaqul asfar wal abyad. Yakin telah hilangnya mega kuning dan juga mega putih. Jadi sholat isya iqamahnya agak dilamain sedikit, tapi walhasil umumnya 10 menit, dan memang biasanya itu sudah hilang daripada mega putih dan mega putih. Nggak usah pusing sama masalah ini. Alhamdulillah kita udah ada jam, tinggal lihat jam aja, insyaallah jamnya benar. Nah, kita lanjutkan. Faslun. Nah ini yang penting nih. Faslun ahdus sholat, yang diharamkan sholat. Allati, waktu-waktu yang diharamkan buat sholat, yakni nanti kita jelaskan. Saya ada jelaskan. Tahun sholat yang diharamkan untuk sholat, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Yang pertama, allati laisa laha sabab mutaqaddimah, yang dia tidak mempunyai sebab yang di awal. Apa contohnya? Gampangnya begini. Yang pertama, sholat yang dimaksudkan, yang pertama ini adalah sholat yang pertama, sholat sunnah mutlak. Tidak ada sebab awalnya. Begitu sholat sunnah mutlak, tidak ada sebab, tidak ada apa, maka langsung sholat. Nah ini sholat sunnah mutlak diharamkan di waktu-waktu yang akan disebutkan. Sholat sunnah mutlak ya ini sholat sunnah biasa sebanyak 2 rakaat, mau sampai 1 juta rakaat juga nggak apa-apa kalau memang buat. Yang kedua, sholat yang sebabnya ada di akhir. Contohnya apa? Sholat yang ada di akhir adalah sholat sunnah umroh. Kalau umroh itu biasanya sholat sunnah dulu, begitu, baru dia melaksanain umroh. Sebabnya ada di belakang, bukan ada di awal. Maka ini sholat sunnah diharamkan di waktu-waktu yang akan disebutkan. Jadi sholat yang diharamkan cuma ada 2, sholat sunnah mutlak. Yang kedua, sholat sunnah yang sebabnya ada di akhir, begitu. Lawannya adalah sholat sunnah yang sebabnya ada di awal dulu. Contoh, masuk masjid. Nah, masuk masjid dulu baru sholat. Sebabnya masuk masjid dulu baru sholat. Sebabnya ada di awal, maka itu tidak apa-apa ketika sholat di waktu yang diharamkan. Apa aja waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya ada di akhir tadi, contohnya sholat sunnah umroh. Yang pertama adalah di teksnya. Yang pertama laisa laha, yang pertama itu kita pelajari dulu teksnya. Yang pertama yang laisa laha sabab mutaqaddim, yang dia tidak mempunyai sebab yang di awal, wala muqaddim, dan juga tidak bersamaan. Kalau sholat
sunnah yang bersamaan apa ya? Sholat gerhana. Nah, itu sholat gerhana bersamaan sebab dan sholatnya gerhana itu sholat itu bersamaan. Itu nggak apa-apa jika sholat gerhana di waktu misal setelah subuh kan waktu diharapkan itu buat sholat sunnah. Nah itu kalau misal gerhana di situ tuh misalnya, maka nggak apa-apa untuk sholat gerhana bulan atau gerhana matahari itu. Fihom tadi awal ada 5 waktu. Yang pertama, indah turun isyams, ketika terbitnya matahari, hatta sampai partasi kodrat ruhin, sampai dia mengangkat seperti satu anak tombak. Contohnya, sholat ini gambarannya adalah ketika tulu isyams, terbitnya matahari, berarti sholat apa ya? Sholat subuh. Sholat subuh tadi kita sepakat ketika sudah mulai terbitnya matahari, biasanya ada waktu dulu kan begitu. Nah, ketika waktu dulu itu selesai daripada sholat subuh, nggak ada waktu untuk sholat subuh. Kalau ketinggalan, ya langsung sholat, namanya mengkodok sholat, mengkodok karena dibuka waktu sholat. Nah, hatta tartafi'a qadraruhim, sampai matahari itu mengangkat qadraruhim, sampai sekedar anak tombak. Dijelasin, Anda lupa di kitab apa? Itu ketika waktu syuruk, misal waktu syuruk jam 4 supaya gampang, menghitungnya gampang gitu. Itu jam 6 pagi waktu syuruk. Kan gitu. Nah, itu kapan terbitnya matahari benar-benar terbit? Oh, tapi bukan di atas kepala, kalau di atas kepala itu namanya waktu zuhur, kan gitu. Ya ini sesuai dengan pandangan mata itu namanya satu tombak, begitu kan? Itu 16 menit setelah waktu syuruk, itu yang disebut tartafi qadra, yang disebut dengan kadar satu anak tombak. Nah, kesalahan orang-orang dalam memahami sholat isyraq, jadi yang disebutin nama Nabi Muhammad, ini pahalanya haji dan umrah nih, tapi banyak kita tinggalin. Orang yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu duduk di masjid sampai dengan waktu syuruk, lalu dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji plus umrah, tangan sempurna. Nah, ini banyak kita yang tinggalin karena manusia pada umumnya lebih menginginkan sesuatu yang ada di depan mata. Haji dan umroh berapa juta? Berapa 100 juta haji dan umroh? Sekitar 80 juta mungkin. Jadi mewah aja sekitar 100 juta kan begitu. Coba besok misal saya taruh 100 juta di depan sini. Jamaah umrohin yang pulang di belakangan, yang sholat sunnah isyraq dapat 100 juta. Ambil dulu, nggak ada yang mau pulang dari masjid. Kenapa? Karena lihat duit di depan mata. Tapi Allah udah menjamin yang belum bisa berangkat haji dan umroh, rasain dulu pahala sholat subuh, jangan pulang ke rumah, duduk dia di masjid. Kalau emang ada kerjaan, kalau emang nggak ada aktivitas, kalau emang ada kerjaan yang mengharuskan berangkat jam 5:30, ya berangkat deh, nggak apa-apa. Tapi kalau emang nggak ada apa-apa, ataupun ada pekerjaan yang bisa berangkatnya pas duduk sholat isyraq dulu, maka itu lebih bagus. Sholat subuh, duduk dia di masjid, baca Quran, sholawat, mau ngapain gitu, terserah. Mau tidur dikit, tapi ya jangan tidur banget. Tidur dikit aja, tapi sedikit dengan zikir, sholawat dan lain-lainnya. Bunyi waktu isyraq. Nah, itu jangan langsung sholat isyraq. Tunggu 16 menit baru sholat isyraq. Justru di situ waktu yang diharapkan buat sholat, yakni jam 6 sampai jam 6.16 begitu. Tunggu dulu waktu daripada sampai jam 6.16 baru langsung sholat. Sempurnanya adalah yang seperti hal yang demikian itu ada. Karena itu yang dinamakan dengan sholat syukur, maka tunggu dulu daripada 16 menit ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'in dan istiwa. Ketika
matahari tepat di tengah. Ketika matahari tepat di tengah. Ketika matahari tepat di tengah di atas kepala, fi ghairi yaumil jumu'ah, selain daripada hari Jumat, itu diharamkan buat sholat tersebut. Dan waktu istiwa itu juga orang jarang-jarang. Mana ada orang bisa tunggu di matahari begitu tuh, oh gitu semua untuk kabar ya kagak, kan kagak begitu. Ini bahkan istiwa 1 detik 2 detik pun ya ini udah selesai daripada waktu istiwa kagak. Selain daripada figur di yaumil jumu'ah, selain daripada hari Jumat, hatta tazul, sampai matahari itu tergelincir. Wa indal istirar hatta, dan ketika matahari telah menguning sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari sudah menguning menjelang daripada waktu maghrib jam 6 kurang dikit-dikit, itu udah nggak boleh sholat sunnah yang tadi dua waktu, sholat sunnah mutlak dan sholat yang sebabnya ada di akhir, begitu. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya maksudnya. Nanti kita ingat, kita rangkum. Wabah ada sholat subuh, dan ketika setelah sholat subuh, hatta tatlu'u syams, sampai terbitnya matahari. Wabah ada sholat asar, dan sampai sholat asar, sampai terbenamnya matahari. Walhasil begini, ada satu poin yang penting. Kita sudah tahu waktu yang diharamkan buat sholat itu adalah yang pertama setelah sholat subuh. Sholat yang diharamkan cuma dua nih, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya ada di akhir. Maka jika kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid setelah sholat asar, boleh. Sholat tahiyatul masjid setelah sholat subuh, boleh. Sholat sunnah 2 rakaat setelah ambil wudhu di waktu subuh atau di waktu asar, maka boleh. Karena sebabnya mutaqaddim, sebabnya ada di awal, melakukan pekerjaan dulu baru sholat. Dan sholat sunnah rawatib apakah termasuk dalam waktu ini? Lah, ada. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya. Maka jika andai kata seseorang lupa mengerjakan ba'diyah isya, benar-benar lupa, kerjakan di waktu ba'diyah subuh, boleh nggak? Boleh. Dan apabila kita sholat di masjid sudah ketinggalan sholat subuh, maka setelah selesai sholat subuh lakukan sholat qobliyah subuh walaupun setelah waktu subuh. Atau boleh begitu, namanya kan ba'diyah subuh, namanya kan qobliyah subuh, sholat sunnah fajar sebelum subuh. Tapi jika jadi waktu setelah sholat subuh, boleh, boleh, karena itu adalah waktu masih waktu sholat subuh. Maka jangan ragu, jika ketinggalan di masjid udah mulai dan kita belum sholat sunnah qobliyah subuh, maka kerjakan setelah selesai sholat subuh, begitu. Dengan catatan tidak menyengaja perkara tersebut. Namun kalau emang sholat di rumah, ya sholat qobliyah subuh dulu, baru sholat qobliyah subuh dulu, baru kita sholat subuh, begitu. Dan semua sholat yang lain, sholat sunnah itu bisa namanya sholat sunnah diqodho. Kemarin saya sempat nyampaikan sholat sunnah ada yang diqodho. Tidak ada yang diqodho dalam kasus kalau kita lagi di atas kendaraan. Ketika kita sholat sunnah lagi di atas kendaraan, itu yang pertama langkah awalnya adalah mencari daripada kita itu mana. Dan ketika mobil sudah belok ke kanan ke kiri, kan otomatis sudah tidak itu, maka nggak apa-apa untuk lanjutkan sholat sunnah dan tidak perlu diganti sholat sunnahnya. Lain halnya
sholat fardu maka harus diganti karena sudah berpindah-pindah arah kiblatnya begitu. Nah di sini kalau sunnah yang dikodok adalah gambarannya seperti itu. Misalnya besok kita kelupaan sholat sunnah qobliyah subuh, maka kerjakan setelah sholat subuh. Ataupun jika memang ketiduran lewat qobliyah subuh lewat, kerjain tiba-tiba bangun jam 8 pagi, sholat sunnah qobliyah subuh dulu, baru habis itu sholat subuh. Boleh begitu, boleh, karena itu sholat yang sebabnya ada di awal, bukan sholat yang sebabnya ada di akhir. Maka di waktu-waktu yang diharapkan tadi, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, saat terbitnya matahari, dan ketika matahari tepat di atas kepala, dan ketika menjelang sholat maghrib, belum waktu maghrib, itu sholat sunnah diharamkan, yakni sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada sebab, dan sholat sunnah yang sebabnya ada di akhir, seperti mau keluar rumah ada namanya sholat sunnah wujud bait, sholat sunnah keluar rumah. Nah ini diharamkan. Nah ini waktu asar mau keluar rumah, buat saya tahu ada sholat sunnah buat keluar rumah 2 rakaat itu ada, tapi perginya di waktu setelah sholat asar, maka haram melakukan sholat sunnah tersebut karena sholat dulu baru sebabnya dia keluar rumah ada di akhir. Tapi lain halnya dengan kasus-kasus yang seperti tadi, yang seperti sholat sunnah dulu, melakukan pekerjaannya dulu baru sholat, itu namanya sebabnya ada di mutaqaddim, ada di awal, maka boleh dilakukan walaupun di waktu yang diharamkan. Begitu. Apakah ada pertanyaan tentang sholat sunnah yang diharamkan di waktu lima ini? Ya. Sholat subuh yang 2 rakaat setelah subuh. Nah, itu dikerjakan, misalnya kita dikerjakan di rumah, apa harus di sholat komisi? Nah, sholat subuh ini harus dikerjakan di rumah atau dikerjakan di masjid. Kalau bisa di masjid, kerjain di masjid. Kalau emang andai kata nggak bisa, saya mengharuskan untuk pulang. Bagaimana dengan perempuan yang dia nggak sholat di masjid? Kok emang dia nggak masuk dalam hadis ini? Nah, bagi yang perempuan dan memang ada aktivitas yang menjadi sebuah alasan untuk dia nggak bisa duduk diam di masjid, tapi hatinya udah ingin di masjid, maka dia tetap daripada dapat hal ini. Kalau memang uzur sekali, tapi kalau emang nggak uzur, yang tahu uzur atau tidak uzur adalah diri kita. Jangan mempermainkan, nggak apa-apa deh, cuma padahal bisa, tapi kita ini yang buat malas diri kita, maka itu kita nggak dapat daripada pahala haji dan umroh. Maka nggak ada penjelasan lebih tentang kalau yang sholat di rumah nggak dapat ataupun dapat, nggak ada penjelasan lebih. Tapi yang penting adalah keterikatan hati dan tergantung niat kita, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau bisa diusahakan seperti saya bisa berangkat ngajar itu jam 6:30, jam 6 waktu syuruk itu saya masih bisa sholat itu. Nah kalau bisa seperti itu, maka ketika saya ngajar, sholat di rumah aja deh, padahal bisa, maka saya kagak dapat. Nah itu adalah tergantung bagaimana uzur daripada uzur kita gitu. Tapi umumnya kita setelah waktu biasanya bisa aja untuk diem di masjid sampai dengan waktu syuruk. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya. Namun tadi pertanyaan tadi subuh itu ada aktivitas. Nah. Tapi kita memang niat mau sholat subuh. Nah akhirnya sholat subuhnya itu ketika melihat jam sudah jam 6:16 itu kita kadang-kadang itu sekarang tempat kerja, itu kita berangkat kerja. Itu gimana ya? Nah, niatnya sih memang itu. Iya. Nah kalau yang perihal ini saya juga belum tahu jawabannya. Saya pikirin dari lama. Ini kalau yang harus berangkat yang 5 rumahnya di Bogor, gimana nih? Gak dapat dari hadis ini. Saya untuk perihal pahalanya saya nggak tahu. Urusan pahala itu dia urusan Allah ya begitu.
Namun untuk dapat pahala sholat sunnah isyroknya, ya maka boleh aja dilakukan. Tapi untuk pahala dapat tahiyat dan rukunya saya ikut campur ya. Itu di urusan Allah beserta para malaikat dan pahala. Jadi kalau untuk jam 5 mungkin berangkat kerja nggak bisa dapat dong. Saya nggak bisa juga langsung bilang kalau dapat ya salah sendiri kerja jauh-jauh ya. Saya juga nggak bisa bilang begitu karena kerja dan mencari nafkah adalah kewajiban dan juga kebutuhan. Sebagaimana yang dikatakan laki-laki suami yang keluar rumah mencari nafkah untuk keluarganya dengan menjaga tata krama norma-norma syariat dalam agamanya, itu ketika pulang ke rumah itu juga dikatakan dapat pahala haji dan umroh. Nah itu ganti daripada yang agak bisa menjadi sholat isyrok 2 rakaat di masjid dan dia duduk diri di masjid. Nah ada pertanyaan lagi? Ya pertanyaan. Nah, faslun kita lanjutkan. Faslun yang berikutnya. Nah, jadi tadi intinya kalau seragu ketinggalan sholat sunnah fajar, udah sholat subuh di sini, sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh, maka dibolehkan sebagaimana qobliyah subuh kata Nabi Muhammad lebih baik daripada dunia dan sisinya. Nah, pasal yang berikutnya. Status sholat disittatun. Sakta di dalam sholat, diam di dalam sholat, dan ini sunnah. Ada 6. Yang pertama, baina takbiratul ihram wal du'a kita. Antara takbiratul ihram yang pertama dan juga doa kita. Allahu Akbar. Diam, sakta, diam sejenak. Baru kamu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, diamnya itu kita dapat daripada pahala sunnah gitu. Wa baina doa iftitah wa ta'awuz, dan di antara doa iftitah dan juga nauzubillah wa ana minal muslimin. Diam. Baru lanjut baca dalam hati. Karena nggak apa-apa baca dalam hati. Ta'awuz bukan termasuk rukun sholat. Antara selesai doa kita wa ana minal muslimin, diam dulu baru baca auzubillah. Diamnya itu juga dapat pahala sunnah, dan ta'awuznya auzubillahnya juga mendapatkan pahala sunnah. Wa bainal Fatihah wa ta'awuz, dan di antara Fatihah dan juga ta'awuz. Fatihah termasuk bismillahirrahmanirrahim, wajib Imam Syafi'i pakai bacaan bismillah termasuk ayat pertama. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Diam. Baru lanjut bismillahirrahmanirrahim. Diam dia juga mendapatkan pahala sunnah. Wa baina akhiril Fatihah wal amin, dan akhir daripada Al-Fatihah ketika amin waladhdallin. Diam dulu baru amin. Baik itu makmum apalagi imam. Kalau imam ngos-ngosan waladhdallin amin, jangan begitu. Apalagi makmum pengertian sama imam begitu. Nah, ketika diamnya itu dikatakan baca Rabbil firli wali walidayya baru di dalam hati. Baru habis itu ucapkan amin. Karena baina Fatihah wa amin, antara baca surat Al-Fatihah akhir waladhdallin diam sejenak baru amin, itu merupakan suatu kesunahan yakni diamnya begitu. Wa baina amin wa surah, dan antara ucapan amin dan surah dan surat yang berikutnya ini bagi imam ataupun bagi makmum juga. Amin. Diam dulu sejenak, jangan langsung bismillahirrahmanirrahim. Boleh aja, namun dia nggak mendapatkan pahala sakta, nggak mendapatkan pahala diamnya bagi makmum. Apalagi bagi imam berhentinya agak lama, seperti yang kita jelaskan kemarin, memberikan waktu untuk makmum agar membaca surat Al-Fatihah, baru habis itu imam nanti baca surat yang lain. Dan yang terakhir adalah baina surah wa ruku', antara surat, misal baca Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Diam dulu tuh, baru ini jangan lama begitu. Lah, diamnya cuma sedetik, 2 detik, 3 detik, dia langsung ruku'. Jangan lakum dinukum waliyadin.
sholatnya namun tidak mendapatkan pahala zakat, tidak mendapatkan pahala dia. Maka sudah masuk waktu isya. Alhamdulillah kita membahas daripada pasal-pasal tasdid dalam bacaan at-tahiyat sampai selesai, dan waktu-waktu sholat umumnya yang dipakai jam ataupun kalau nggak ada jam pihak matahari dengan penjelasan yang sudah kita lakukan. Dan pasal dalam waktu yang diharamkan buat sholat cuma dua, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah umroh yang sebabnya ada di akhir. Sholat sunnah qobliyah subuh udah masuk duluan waktu, baru sholat sebabnya ada di awal, maka boleh dilakukan kapan saja dengan syarat tidak menyengaja menentukan waktu sholat sunnah qobliyah subuh. Dan yang kelima adalah pasal untuk diam di dalam sholat ada 4 tempat: ketika takbiratul ihram, bacaan ta'awudz, bacaan amin, dan ketika mau ruku maka digunakan untuk diam dan tenang. Semoga ini menambah daripada apa yang belum kita ketahui ataupun sudah kita ketahui, menambah kesempurnaan akal kita sedikit demi sedikit, tapi insya Allah guna untuk akhirat kita dan kehidupan kita. Al-Fatihah hadhihi wa ala kulli shay'in shalih. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Al-Fatihah. Kita baca bahasa Indonesia. Rabbana tarafna bila tarafna wa ana asrafna ala ma asrafna fatub alaina tawbatan fi kulli hawba wastur lana awrati wa